minggu lalu ada dua pertanyaan yang tersisa dari dari chat ya. Betul. Dari chat dan belum sempat kita bahas. Boleh ingatkan saya pertanyaannya, nanti bacakan dulu. Pertanyaan yang pertama itu mengenai bully ya, Ibu. Jadi katanya pertanyaannya singkatnya bagaimana cara menyikapi anak-anak yang senang membuli gitu. Menyikapi anak-anak tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait menghadapi anak yang bandel, dilabeli bandel karena mungkin nggak nurut ya sama orang tuanya ketika ditanya, disuruh tolong jangan itu, tetap aja ngelakuin, mungkin seperti itu. Kalau yang bully itu berarti korban bully ya, karena bagaimana cara menghadapi, berarti bukan anaknya yang membuli ya? Bukan anaknya yang membuli, tapi orang lain yang membuli. Orang lain yang membuli, oke. Saya coba jawab dulu ya untuk yang bully, karena di sini fokusnya bagaimana cara menghadapi, berarti dia korban bullying ya. Tapi kayak kita menghadapi musuh ya, kalau dalam pertandingan atau apa gitu, kita harus tahu dulu si musuh kita itu apa gitu, siapa yang kita hadapi itu gitu ya. Bully itu anak yang melakukan bully pada orang lain itu PR-nya berarti masalah emosional. Emosionalnya tidak tuntas gitu ya. Dia sangat senang melihat orang lain menderita, ya kan? Orang yang bully itu dia tidak bisa merasakan kesusahan atau rasa sakit gitu ya dengan dirinya gitu. Jadi kalau orang lain menderita itu dia malah happy gitu. Artinya apa? Artinya dia tidak punya empati gitu ya. Ada yang tidak tuntas pada masa 0 sampai 5 gitu ya. Ini kalau bulinya di atas 5 tahun misalnya gitu ya. Jadi pendidikan emosionalnya, cara dia menghandle perasaannya ada yang tidak tuntas di situ. Sehingga dia tidak mempunyai empati, rasa empati gitu. Nah, kalau kita udah tahu bahwa bully ini sumbernya dari emosi gitu ya, yang tidak terluapkan, empati yang tidak bisa dia rasakan, berarti kita sebagai korban bully nih harus memainkannya di situ gitu. Cara untuk memenangkan perbulian adalah dengan tidak merasa takut. Dengan tidak merasa takut. Jadi, kalau ada yang ngebully, jangan biarkan si pembuli itu menang dengan melihat kita takut, atau mereka merasa menang karena kita menangis gitu ya. Kalau misalnya anak kita masih kecil, kita kasih taunya, Dek, orang yang bully itu dia berarti nggak bisa tahu kalau ada itu sakit gitu. Jadi harus dikalahkannya dengan menunjukkan dia nggak bisa menang. Jangan nangis gitu. Kita harus tampak kuat gitu ya. Kalau kita ngasih tahu. Ini kalau kita jadi pembuli gitu ya. Jadi korban bully gitu. Ya, beritahu bahwa anak kita bahwa jangan sampai sikap si pembuli itu mempengaruhi kita jadi bersikap buruk gitu, jadi bersikap merendahkan diri. Dia menang tuh kalau begitu gitu, karena secara emosional dia memang mencari pemenang. Dia pengen menunjukkan dia lebih hebat, dia pengen melihat orang lain menderita, karena dia tidak merasakan penderitaan itu gitu ya. Jadi jangan nangis kalau dihadapi orang pembuli. Malah untuk memenangi pembuli kita harus lebih dominan dari dia gitu. Misalnya adiknya di sekolah nih tiba-tiba mana sih ini PR kamu gitu kan, saya mau nyontek gitu, mau dicontek PR-nya. Si yang dibully itu harus dengan gagahnya tampil, oke, boleh, contek aja, nanti aku bilangin ke bu guru. Nah, harus begitu. Maksudnya kalahkan dengan perasaan lagi gitu. Kan nanti dia akan merasa, lah ini dia nggak takut gitu ya kan, dikasih tapi nanti kelakuannya itu dilaporkan gitu. Jadi bermain dengan sisi emosional. Emosinya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, kalau lebih berani lagi, si korban anak kitanya diajarkan untuk lebih berani bermain humor misalnya. Masa PR itu belum dikerjain, itu gampang banget tahu. Dengan memainkan humor gitu ya kepada si pembulinya. Dan yang terakhir, jangan menunjukkan bahwa dia dianiaya gitu. Maksudnya bahwa dia orang yang dominan, yang resesif gitu, yang siap didominasi gitu. Itu kalau dari sisi emosi ya, dari saya mungkin itu yang bisa saya jawab untuk yang kasus bully ya.
Kemudian pertanyaan kedua tentang masalah anak bandel. Saya nggak tahu nih anak umurnya berapa, tapi oh, oke. 3 tahun 8 bulan, 4 tahun. Berarti masih di bawah 5 tahun ya. Kalau masih di bawah 5 tahun berarti sangat masih bisa tidak bandel, maksudnya bisa disembuhkan gitu ya kebandelannya. Karena di masa ini memang lagi-lagi saya akan melihat dari sisi emosinya ya, karena itu tugas saya, pembagian tugas saya dengan Teh Dia seperti itu ya. Kalau dari sisi emosi, umur 3 tahun 8 bulan memang dia lagi nunjukinnya banget keakuannya gitu. Egosentrisnya lagi tinggi banget gitu ya. Ketika dilarang, dia bakal ngehajakeun gitu. Anak yang seumuran ini memang begitu. Tapi justru di usia ini juga nanti akan kita bahas ya, ini nyambung dengan apa yang akan saya bahas nanti, bahwa di umur di bawah 5 tahun itu penerapan nilai-nilai moral justru dicontohkan gitu. Harus dicontohkan. Jadi anak bisa lihat, jangan dibiarkan, harus dikasih contoh yang baiknya kayak gimana. Contoh bandelnya itu kayak manjat pagar misalnya gitu ya, manjat pagar. Padahal ada pintunya tuh gitu. Kitanya jangan terprovokasi emosi dengan anak begitu, dengan langsung ngasih label anak bandel. Kamu bandel ya, naik ya, mau masuk aja naik pagar gitu. Jangan terprovokasi emosi. Anak yang di bawah 5 tahun itu masih perlu good example ya. Jadi sampai kok naik itu, kamu belum tahu ya, ini ada pintunya pagar tuh nih, dibuka, malah nggak sakit, ya kan, nggak berisiko jatuh, begitulah. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun, penegasannya harus lebih kepada contoh gitu, karena mereka malah nggak tahu bandel itu apa gitu ya, belum bisa memahami hal-hal abstrak yang kita jelaskan gitu. Makin mereka dilarang, makin akan memberontak. Nanti kita akan lihat di pemaparan saya di slide ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ibu Dia, ada tambahan mungkin? Ya, boleh. Saya melengkapi saja ya, yang disampaikan oleh Bu Dewi dari sisi intelektual, karena pembagian saya, tugas saya di situ jobdesknya. Tapi selalu ya, setiap jawaban kami itu prinsipnya sama. Seperti tadi ya, Bu Dewi tegaskan bahwa jangan membuat orang yang membulinya itu senang. Itu persis yang ada di pikiran saya. Yang namanya membuli itu sebuah masalah. Masalah itu adalah tidak terpenuhinya harapan. Ya, harapan itu dengan kenyataan nggak sesuai, muncul masalah. Tidak hanya kasus membuli. Nah, saya ingin kasih kerangka nih. Tidak hanya kasus membuli. Kasus apapun yang kita hadapi, selama itu adalah masalah, pasti yang kita lakukan adalah menghadapinya. Gitu ya. Menghadapi dalam hal ini ada dua cara. Ada menghadapi dengan cara berkonfrontasi, menghadapi dengan cara mendiamkan. Dua-duanya menurut saya menghadapi. Sama misalnya kita konflik dengan teman. Ada dengan cara kita terus mengikuti argumentasinya dan menjawab. Ada dengan cara kita misalnya diam, sudah bicaranya, makasih ya semua nasihatnya, good, saya terima, thank you. Itu bete sebenarnya gituin sih teman atau siapapun yang ke kita ngebully atau menghina tuh kita gituin tuh, kita menghadapi itu menurut saya gitu. Kita menghadapi itu cara menghadapi juga. Nah, terkait kasus bully, yang ini mungkin kalau ditanyakan kan berarti anak-anaknya usia sekitar mungkin kalau di Prime Smart tadi ya saya kurang paham tadi usianya berapa, tapi pasti mungkin di usia-usia yang nanti akan saya bahas itu masuk ke tahap usia yang mereka memang sudah bisa prosedural formal. Nah, cara yang tadi Bu Dewi sampaikan itu akan saya lebih perinci ya, jadi betul. Jadi misalnya landasan utamanya jangan membuat orang yang membulinya itu senang. Jangan membuat dia tuh berpikir dia menang. Jadi kalau misalnya dasar kamu pendek misalnya gitu ya. Jelek, pendek. Terus kata ajari anak kita untuk misalnya, dan sebetulnya bukan diajari. Kalau anak kita di rumah itu senantiasa mendapatkan kasih sayang penuh, dia itu bahagia, maka dia menjawab pula dengan penuh kebahagiaan. Kamu pendek, biarin mama sama papa aku sayang sama aku meskipun aku pendek. Lucu, mungil, aku cantik pendek gitu. Iya, jadi unyu-unyu. Jadi misalnya apapun yang dibulikan sebetulnya ketika seorang anak dia memang sudah selesai dengan keluarganya, dia akan tegar menjawab dan menghadapi ya. Kamu misalnya blow on banget sih. Ya kan makanya aku sekolah juga karena aku biar tidak blow on, biar bisa pintar. Gitu kan. Pasti anak-anak yang stabil
emosinya akan menghadapi dengan cara begitu. Tapi ajarkan saja nggak apa-apa oleh ibu pelan-pelan di rumah bahwa apapun yang kamu hadapi itu sebetulnya di dunia nggak ada yang harus kamu takuti kecuali kalau kamu membuat Allah marah, kamu berhak takut. Tapi kalau manusia sepanjang itu manusia gitu yang kamu hadapi santai woles ya. Artinya tetap tadi balik lagi jangan membuat orang yang membuli kita itu senang dan dia menang, jangan. Karena selama dia senang, selama dia menang, dia akan meneruskan buliannya. Tapi kalau tidak dibikin senang, dia akan berhenti dengan buliannya. Tadi kata Bu Dewi disampaikan cara membuat tidak senang orang yang bully itu kita menangis, kita nunduk, kita sedih, kita murung, itu dia menang. Gitu. Termasuk juga kalau misalnya kita menjawab, kita tegar, kita mampu membalikkan argumennya, itu kita tidak membuat dia menang. Jadi jangan menangis, jangan murung, jangan sedih di hadapan si pembuli. Kalau tidak bisa menjawab, nggak apa-apa, diam saja, tapi jangan tunjukkan sikap sedih ataupun menangis. Kalau bisa menjawab, jawab dengan cara seperti itu. Oke, sudah ya. Nah itu. Lalu yang kedua tentang bandel. Bu Dewi menjawab dari sisi psikologis, saya dari sisi intelektual. Kalau dari sudut pandang intelektual, ini hari ini akan saya jelaskan. Ada 3 tipe pembelajar ya, tipe anak. Ada visual, audio, dan kinestetik. Yang paling banyak disebut bandel itu adalah tipe kinestetik. Karena dia kesana kemari, nggak mau diem. Betul. Termasuk yang tadi disampaikan oleh penanya itu tentang naik-naik pagar gitu kan ya? Iya. Nah, dari si intelektual, tipe anak seperti ini sebetulnya memang tipe kinestetik atau tipe psikomotor. Ini adalah tipe anak yang sebetulnya energinya sangat berlebih. Energinya sangat berlebih dalam hal psikomotor. Sehingga kalau dia di rumah ataupun di sekolah tidak teralirkan, tidak tersalurkan energinya, pasti dia akan menyalurkannya di mana saja. Dan ini yang disebut dengan bandel oleh banyak orang. Karena bandel yang disebut itu berarti dia menunjukkan energi besar dalam hal dia menyalurkan bakat-bakat psikomotornya di tempat yang tidak tepat. Orang lain diem, dia tatalu, duduk gitu. Orang lain mendengarkan, dia sana kemari gitu ya, lihat kiri kanan, usilin temannya, itu energi dia lebih. Makanya memang para keluarga sangat saya anjurkan untuk sesekali bawa anak-anak outbound keluar rumah, bawa anak-anak jalan-jalan, bawa anak-anak. Kita tidak pernah tahu bakat anak itu di mana terbesarnya itu, di audio kah, di visual kah, di kinestetika. Sehingga kalau anak senantiasa mendapatkan dari keluarganya itu ekspos yang seimbang dari 3 hal ini, maka tidak akan berlebih kalau di sekolah itu. Tapi kalau di rumah banyak diem, main HP aja, begitu di sekolah nakal kelihatan misalnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya tadi cara mengatasinya adalah kalau ibu sebagai orang tua di rumah, berarti di rumah kasih aktivitas. Kalau kita melihat, anak kita mah tidak cicing, anak kita mah sana kemari, itu berarti ciri-ciri anak ibu itu anak yang kinestetiknya tinggi atau psikomotornya tinggi. Maka di rumah itu perhatikan, kalau aktivitasnya banyak diam, tidak akan menceracau di sekolah atau enggak di lingkungan. Maka ibu di rumah itu buat kasih aktivitas yang dia itu memang juga mengeluarkan dan menyalurkan energinya. Ya, Pah, ajak main badminton, Pah, ajak main sepedaan, ajak main di luar apa segala macam. Kerja sama suami dengan istri seperti itu. Maka insya Allah energinya tersalurkan. Kalau yang jadi guru di sekolah, saya sudah pernah jelaskan, nanti hari ini akan saya pertegas lagi. Bagaimana agar satu mata pelajaran itu full dia nggak hanya kognitif, tapi juga dia afektifnya terekspos, psikomotornya pun terekspos. Pelajaran di kelas itu harus ada kegiatan yang memang sifatnya bergerak, gitu. Tidak boleh hanya monoton. Sementara itu dulu ya, nanti eksplorasi di materi. Iya, oke. Terima kasih. Sudah ada beberapa yang masuk. Insya Allah saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuknya ya. Yang pertama tadi dari Ibu Dewi juga namanya. Sepertinya pertanyaan dari Ibu Dewi ini cocok untuk Anti Dewi juga, Ibu Dewi juga. Tentang fase perkembangan. Jadi ini anak Ibu Dewinya berumur 4 tahun, Bu. Nah, di usia segitu dia sudah dibiasakan untuk nilai-nilai baik dan buruknya. Apakah itu bagus atau seperti apa efeknya terhadap anak? Gitu. Oke. Kalau pertanyaan rincinya ada di sini ya. Boleh, saya sedang baca ya. Oke. Kayaknya sama dengan pertanyaan yang di bawahnya yang 4 tahun juga ya. Ya, kalau itu lebih ke komunikasinya mungkin ya. Lebih yang nomor itunya nanti giliran Teh Dia ya. Saya mau cerita sedikit tentang
apa namanya tadi yang saya tertarik dengan magic word yang dia bilang ya, please and thank you. Itu tuh kalau di negara-negara barat gitu ya, yang kita tahu katakanlah ya tingkat moralitasnya, tingkat agamisnya gitu ya, berbeda dengan kita gitu. Kan kita selalu mengklaim, oh kita mah lebih religius, lebih moralnya lebih tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk please and thank you itu kita tertinggal jauh. Karena untuk mereka please and thank you itu betul-betul magic word gitu. Betul-betul dianggap sebagai kata-kata yang harus diserap, dilembagakan, dihayati gitu ya, dan diamalkan sepanjang hidup mereka gitu. Yeah. Saya cerita sedikit begini. Ketika suatu hari saya di kampus itu ada debat terbuka gitu ya, debat terbuka. Pembicaraan itu bagus banget. Saya pembicaranya kebetulan dari luar kampus gitu. Saya tiba-tiba banyak yang nanya tuh, malah racung gitu ya. Kebetulan kelas saya kelas internasional, jadi ada dari berbagai negara lah gitu ya. Salah satunya Indonesia dengan Malaysia. Indonesia saya gitu ya. Sahabat saya yang orang Malaysia, dia bilang gini, lihat katanya, ada 5 penanya yang nanya katanya, nggak ada satupun yang bilang thank you atas pemaparan yang segitu bagusnya ke pembicara. Seketika saya diam gitu, padahal dia juga sama mau ngacung dengan saya gitu ya, mau bertanya juga. Ngahulung saya, oh iya ya, saya bilang gitu ya. Terus kita sama-sama ngacung dan ditunjuklah dia dulu, kawan saya dulu yang ditunjuk. Dia bertanya, dan kalimat pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh kawan saya itu adalah thank you sir untuk pemaparannya yang luar biasa. Dia puji dulu tuh si pembicaranya, baru dia menyampaikan pertanyaan. Ya, saya pun jadi ngikutin lah ya. Setelah itu saya ngikutin. Setelah acara itu, saya nanya ke teman saya, iya ya, saya bilang, iya kak. Di kita itu orang Melayu itu, Indonesia dan Malaysia kan sama-sama orang Melayu lah ya, 11-12 lah istilahnya ya. Sama, nggak ada budaya berterima kasih gitu. Kalau di sana, bahkan dosen yang menjawab pertanyaan pun, misalnya mahasiswanya bertanya gitu, itu bilang makasih dulu, gitu. Kawan saya itu 7 tahun dia kuliah di Finlandia, di negara Eropa gitu ya. Dan baru 7 tahun aja dia sudah merasa itu sebagai suatu kewajiban gitu, menghargai orang gitu ya. Bilang thank you ketika kita dipenuhi atau tidak gitu ya, berterima kasih dulu gitu, bilang please ketika kita meminta gitu. Itu PR banget gitu ya untuk kita sebagai orang yang katanya mengaku moralitasnya lebih tinggi, lebih religius dan lain sebagainya ya. Itu poin yang pengen saya highlight dari pemaparan dia tadi yang luar biasa ya. Oke. Saya akan slide share. Saya akan coba share kotetan saya deh ya tentang tadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Mudah-mudahan ini sekalian menjawab 2 pertanyaan ya. Ini saya bikin tabel untuk 0 sampai 5, 6 sampai 9, 10 sampai 13 dan 13 sampai 18. Karena penanya tadi 6 sampai kelihatan nggak Anti? Kurang besar. Kurang besar. Tapi terlihat ya. Terlihat. Oke. Nggak apa-apa. Saya akan bacakan kalaupun nggak terlihat. Karena ini bukan slide sebetulnya ya. Nggak apa-apa. Oke, di 0 sampai 5 misalnya, secara fisik tadi kan kita udah tahu kalau anak itu memang tidak bisa apa-apa dan sangat tergantung ke ibunya ya. Dalam usia ini sangat lemah, bergantung kepada orang lain, dan dalam hal ini penjagaan orang tuanya gitu. Betapa banyaknya anak yang tidak dipenuhi haknya di 0,5 ini untuk di 0 sampai 5 ini untuk penjagaan sepenuhnya oleh orang tuanya gitu ya. Jangan anggap ini tidak akan berpengaruh gitu ya. Kalau dia merasa tidak cukup sisi emosionalnya, cinta kasihnya dan selain sebagainya di saat ini tidak dipenuhi oleh ibu, bapak atau keluarganya gitu ya. Banyak kasus studi-studi kasus yang berkaitan dengan masalah perkembangan anak dan emosional itu jadi akhirnya anak tidak mempedulikan orang tuanya nanti ketika tumbuh gitu ya. Karena di sini dia merasa diabaikan, dia merasa seperlunya dihargainya gitu ya. Sesiapnya kita untuk melayani anak gitu.
Nanti pun ketika kita sudah tua gitu ya dan butuh perlindungan anak, anak pun akan melakukan hal yang sama pada kita. Gitu. Hati-hati nih di tahap ini, di tahap 0 sampai 5 tahun. Kemudian dalam usia ini anak sangat lapar kasih sayang dan perhatian penuh yang tidak terputus. Jadi di sini tuh nggak boleh ada interupsi kasih sayang nih. Walaupun anaknya misalnya disekolahkan, dititipkan ke daycare gitu ya, atau disekolahkan lebih awal dan lain sebagainya, itu tidak menggantikan peran kasih sayang atau kebutuhan anak terhadap kasih sayang orang tua di rumah gitu. Jadi nggak boleh berkurang Bu ketika pulang dari kantor gitu ya. Anak tuh walaupun anak sepanjang hari di sekolahnya udah bagus gitu ya, antinya kayak anti Hesti yang super lembut di sekolahnya, mau ngegendong siapa dulu tuh Revan ya, mau ngegendong Satria Sabrina ketika menangis dan lain sebagainya, tetap aja kasih sayang ibu dan kasih sayang orang tua, orang-orang rumah itu tetap diperlukan oleh anak ya. Kemudian dalam fase ini didapati anak akan bersifat bebas, kasar, emosional, dan sangat menonjol emosinya, seringkali berubah dalam sekejap mata. Nah ini tadi yang disinggung sama Teh Dia tentang masalah tantrum. Ya, biasanya orang tua anak-anak mengalami tantrum itu di usia 0 sampai 5. Itu wajar, karena memang ini tugas perkembangannya dia, Bu. Ini tugas yang harus dilakukan sama dia gitu. Untuk tantrum itu sebetulnya itu yang harus dilakukan gitu. Tantrum itu adalah bentuk luapan emosi yang dia nggak tahu harus ngontrolnya gimana. Kayak kita minum air dingin gitu ya, ketika haus abis jogging misalnya, kita jogging setengah jam terus haus, sangat haus sekali, kita nggak bisa ngontrol minum air dingin. Nah kayak gitu tantrum itu. Jadi dia meledak-ledak, pengen keluar semuanya gitu, dan dia nggak tahu cara ngeremnya gimana. Yang harus kita ajarkan adalah memberi ruang emosinya untuk keluar gitu. Dengan catatan tadi kitanya harus netral gitu. Saya pernah punya pengalaman ngendalin anak tantrum dengan cara kita menggunakan teknik perkembangan anak yang lainnya tetap di usia ini juga gitu ya. Anak yang ini walaupun dia meledak-ledak di usia 0 sampai 5 ini, tapi dia sangat mudah teralihkan dengan cepat. Gitu. Jadi walaupun dia meledak-ledak gitu ya dan nggak bisa dihentikan, tapi dia bisa dialihkan gitu. Itu cara menyusun strategi kurikulum gitu ya, atau apapun pembelajaran yang kita lakukan ke anak itu dengan membolak-balik tugas-tugas pembelajaran dari dia gitu ya, dari si usia anak itu gitu. Tadi di poin keempat anaknya meledak-ledak, tapi nanti di poin ke-8 dia ternyata bisa dialihkan. Artinya apa? Ketika dia tantrum, segera tempatkan dia di ruangan yang aman gitu ya. Maksudnya kalau dia tantrumnya di tengah mall misalnya, hindarkan dari kerumunan, kita bawa ke toilet gitu. Ada mau nangis ya? Oke, boleh nangis deh, tapi nanti nangisnya di sana ya, di sana di toilet, dipegang sama kita gitu. Saya pernah mempraktekkan itu gitu ya. Bukan anak saya, kebetulan waktu itu saya ketitipan anak orang gitu ya, yang saya nggak tahu dia tuh ternyata suka tantrum gitu. Wah, saya bilang ini di mall gitu. Saya ambil ke toilet, oke, Dek, boleh nangis, tunggu sebentar ya. Tante bawa dulu adik ke toilet, nanti nangis di sana ya. Ternyata dia ngangguk. Dia bilang, ya tante, ya ampun tuh dia diem. Artinya apa? Dia teralihkan. Saya bukan berhasil mengendalikan tantrumnya, saya berhasil memberi pengalihan ya kepada anak itu untuk memikirkan toilet gitu. Ke toilet ya? Oke lah, saya berhenti dulu nangisnya dan kita pergi ke toilet kayak gitu. Jadi pemahaman perlunya kita memahami tahapan-tahapan perkembangan. Ini bukan kondisi yang yang saya tulis ini adalah tugas perkembangan si anak itu gitu. Apa yang dibutuhkan oleh si anak itu di usia ini gitu ya. Ini yang kita otak-atik sehingga kita menghasilkan satu kurikulum yang ramah anak gitu ya, karena kita memanfaatkan trik-trik perkembangan anak ini. Yang ketujuh, sangat mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan perhatian anak itu, dipuji aja tentang dianya sepenuhnya, setulus-tulusnya gitu ya, karena dia sangat mencintai dirinya sendiri. Si gelis kalau tadi ya, kalau kata tadi si soleh, si ini. Memang di sini saatnya ibu memberi label yang positif pada anak gitu ya. Jika sudah mulai berbicara, dia akan sangat aktif dan menanyakan segala sesuatu yang ada dilihatnya. Kalau perlu seisi planet ini akan ditanya sama anak itu. Termasuk tadi ya, semut itu kenapa hitam, darah itu kenapa merah gitu ya. Semua. Ini bukan karena dia bodoh, bukan karena dia yang sok tahu gitu ya. Bukan karena dia, kamu mah
belum saatnya. Bukan Bu. Ini karena memang tugasnya dia untuk mengisi kekosongan neuronnya gitu. Dia butuh menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lainnya dengan pertanyaan gitu. Otaknya itu kan lagi tumbuh nih sekarang di tahap ini tuh gitu ya. Dan tumbuhnya itu dengan cara menghubungkan neuron satu gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan share dari sisi biologisnya juga ya. Ini memang tugas perkembangan dia gitu ya. Kalau anak itu mau penuh seutuhnya pertumbuhannya, ini harus dipenuhi gitu. Biarkan mereka bertanya dan jadilah kita jadi penjawab yang pintar gitu ya. Memang zaman sekarang saya sangat bersyukur kita ya Teh Dia ya hidup di zaman yang serba enak gitu ya. Apapun yang anak tanyakan, coba apa yang tidak dijawab oleh Google? Yeah. Apa yang tidak dijawab oleh Google? Yang tidak ada adalah kesiapan kita untuk menjawab, kesiapan kita untuk memberikan waktu dalam menjawab gitu. Padahal ya, saya ulangi ya, ini adalah kebutuhan dia untuk bertanya. Supaya dia tumbuh, supaya dia baik gitu ya, supaya dia terpuaskan adalah dengan memberikan jawaban. Alhamdulillah kita ada Google gitu, kita tinggal narik napas ya, menenangkan diri. Oh iya ya, masturbasi kok gitu ya. Kalau kita yang belum pernah dengar kata-kata itu, kita boleh sejujurnya bilang, gue juga nggak tahu deh itu apa. Anak saya sekarang udah macam-macam nanyanya, sesuatu yang memang saya tidak tahu. Kayak misalnya, masa sih Bunda nggak tahu waktu Perang Dunia Kedua itu ya, itu pemicunya ini. Saya mau lohok gitu ya. It's okay, nggak apa-apa kita mengakui kebodohan kita gitu ya. Oh iya dah, iya. Kamu tahu dari mana? Iya, baca aja. Ya Allah, saya bilang ya. Tapi kemudian saya lihat tabel ini, oh ternyata kebetulan anak saya di usia ini 13 sampai 18. Ternyata dia memang lagi tertarik untuk membaca. Nanti saya akan bacakan di sini. Di mana di tahap ini dia sangat tertarik untuk membaca dan sanggup membaca berjam-jam, mengorbankan waktunya berjam-jam untuk sesuatu yang dia minati gitu. Ini ada tahapan ini. Tapi minat baca itu hanya ada jika kita memberikan pemenuhan kebutuhan di 0 sampai 5. Pemenuhan apa? Pemenuhan rasa ingin tahu, memberi peluang dia untuk tetap berpikir kritis gitu ya, memberi kesempatan dia untuk bertanya dan lain sebagainya. Itu yang tadi saya katakan bahwa fase-fase ini, fase kedua, ketiga, dan keempat ini tidak akan matang sempurna sebelum kita menyelesaikan tugas pendidikan di 0 sampai 5 ini, gitu ya. Ini perlu banget 0 sampai 5 ini gitu ya. Bahkan secara psikologis tadi ya, kalau saya menghadapi anak-anak yang bermasalah di SMP gitu ya, atau di SMA atau bahkan di kuliah gitu, itu yang akan dilakukan psikolog itu adalah melihat ke belakangnya, memenuhi kebutuhan di sebelumnya gitu ya. Ada kebutuhan yang memang tidak bisa digantikan dan harus dipenuhi gitu ya. Atau kalaupun misalnya itu sudah tidak bisa terjadi, diakali untuk dipenuhi gitu. Jadi otaknya diakalin supaya dia didistorsi gitu ya, supaya dia akhirnya menerima kenyataan itu. Misalnya kalau misalnya anak itu bermasalah ada luka batin gitu ya. Kalau yang minggu lalu ada yang bertanya itu tentang dendam kepada orang tuanya karena orang tuanya pernah menyakiti dia secara fisik misalnya gitu ya. Itu melekat sampai ke dewasa. Akhirnya dia tidak percaya tadi kan kepada ayahnya gitu. Mau diperintah apapun sama orang tuanya nggak mau. Sudah lari dari rumah bertahun-tahun dan lain sebagainya. Itu bisa dikembalikan nggak ke orang tuanya? Oke. Pertanyaan saya yang pertama pada anak itu adalah ketika 0 sampai 5 tahun yang merawat kamu siapa? Kalau yang merawatnya itu memang bukan orang tuanya, memang wajar terjadi itu gitu ya. Anak distrust, udah memang dia tidak dirawat, udah gitu tersakiti secara emosional gitu ya. Nah, kemudian tugas kita adalah mereplace lagi, mengembalikan lagi ke posisinya gitu. Dia tidak mendapatkan perhatian. Bisa nggak orang tuanya sekarang memperhatikan? Kalau orang tuanya masih ada, apa yang dilakukan sama konselor atau psikolog biasanya adalah permintaan maaf dari orang tuanya. Ya, dipertemukan, dikonfrontasikan. Oke, orang tuanya harus menerima dulu bahwa dia salah, minta maaf dan lain sebagainya. Berikan lagi kepercayaan, berikan lagi kasih sayang dan perhatian yang dia butuhkan di sini dulu, yang tidak terpenuhi, gitu ya. Itu kenapa kita betul-betul harus paham banget setiap tahapannya itu apa, gitu supaya kita akan berusaha memenuhi ke arah situ, gitu ya. Stres,
apa namanya anxiety, lepas itu apalagi PTSD, wah banyak lah, banyak gangguan-gangguan penyakit-penyakit gangguan emosional yang terjadi di masa teenager dengan dewasa itu sumbernya adalah penyakit-penyakit atau PR-PR yang tidak terselesaikan pada waktu anak-anak gitu ya. Kemudian, nah ini anak yang tidak dapat mengekspresikan keinginannya atau emosinya secara verbal karena keterbatasan vocab dan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini pun satu hal yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya anak yang nggak ngerti mau ngomong apa, pokoknya nggak mau. Iya, kamu tuh yang mana? Atau yang jelas, nggak bisa. Memang dia nggak bisa mengkomunikasikan keinginannya dengan verbal gitu, karena keterbatasan dari vocabnya gitu. Yang bisa kita lakukan pada anak seusia ini ketika menghadapi kesulitan komunikasi verbalnya adalah memberikan pilihan yang limited. Misalnya, oh jadi kamu tuh mau es krim yang coklat atau strawberry? Nah, jadi ada dua pilihan. Bukan, berarti bukan dua-duanya oke. Vanilla atau ini, tambah lagi pilihannya gitu ya. Selain menambah vocab, juga anak juga jadi banyak pilihan kan. Jadi yang yang dia mau tuh yang ungu. Oh, yang ungu. Dia mau ngomong ungu aja kan nggak tahu. Vocab ungunya belum ada gitu ya. Oh, yang ungu tuh anggur. Anggur aja nggak tahu, belum ada. Jadi kita membeli vocab baru dengan memberikan pilihan-pilihan kepada anak gitu ya. Anak sangat suka menjadi pusat perhatiannya tadi udah ya, karena dia sangat mencintai dirinya sendiri. Dia tidak, pada tahap ini anak sangat home oriented. Apapun itu betul-betul rumah. Yang paling dia cintai adalah rumah, orang-orang rumah yang ada di sekitar rumah gitu ya. Oleh karenanya, anak di usia ini yang tadi pertanyaan nomor 4 ya, 4 tahun itu, memang belum bisa atau memang sebagian ada yang susah untuk menerima kehadiran orang lain. Gitu ya, untuk berkenal dengan orang baru, untuk bisa nginep di rumah orang lain, untuk untuk keluar dari zona nyamannya. Karena memang dia masih terikat dengan rumahnya gitu ya. Ada beberapa anak yang dia mah enjoy aja tuh di rumah sendiri tidur gitu ya, di rumah mertua tidur gitu, diajak ke hotel tidur gitu ya. Tapi ada anak yang secara ekstrim memang tidak bisa gitu ya. Bahkan ada ya siswa Friendsmart yang dia begitu pindah rumah aja, itu si tempat tidurnya lah, si spraynya lah, itu nggak boleh berubah gitu ya. Ada yang rigid seperti itu ya, nggak apa-apa, memang itu tugas dari perkembangan dia gitu ya, yang harus selesai di situ gitu ya, bahwa dia memang belum bisa menerima kenyamanan selain dari apa yang biasa dia terima di rumahnya gitu. Kemudian ini yang 6-9 tahun. Di sini gimana kalau ini kan tadi katanya pusat untuk puncaknya untuk menerapkan kebiasaan baik gitu ya. Kalau di umur ini pembiasaannya nggak baik, bagaimana? Apakah akan berpengaruh? Maksudnya apakah udah jadi terlanjur mungkin ya gitu ya. Kalau di sini misalnya tadi ngasih contohnya rokok. Saya minta maaf banget tadi saya tadi rada-rada senyum sendiri pas ngelihat pertanyaannya tentang rokok. Karena mungkin saya nggak tahu di sini ada yang merokok atau tidak, atau ada yang bersetuju dengan rokok atau tidak. Terlepas dari halal haramnya rokok lah apa segala macam, saya hanya akan mengambil dari sisi kebiasaan baik dan buruknya itu saja ya. Kan debatable tuh ya teh ya, ada yang bilang boleh, ada yang halal, haram, makruh, apalah segala macam gitu ya. Kita akan melihat dari sisi pembiasaan buruknya. Kalau pembiasaan buruknya sudah terlanjur terjadi di sini gitu ya, dan anak jadi menganggap itu biasa, bisa nggak kita perbaiki? Bisa, dengan menerapkan lagi pembiasaan baiknya gitu. Tergantung anak itu menyadari bahwa itu kebiasaan buruk di usia berapa. Kalau misalnya anaknya menyadari bahwa itu, oh mah ternyata rokok itu nggak boleh ya, kenapa tuh si bapak teh ngerokok misalnya begitu ya, kan kita nggak susah tuh untuk harus berdebat lah ya kali dengan ayahnya kalau memang ayahnya yang merokok, nanti bisa-bisa ujungnya perang ini ya teh ya, dunia ketiga ya dengan ayahnya. Tuh Pak gimana kalau kita negur ke suami kan begitu. Kata mama juga ngasih contoh yang baik, anak jadi aja ngerokok juga misalnya gitu. Nggak harus begitu juga Bu, memperbaiki kesalahan kita, konsistensi kita di umur 6-9 tahun tentang pembiasaan gitu ya, itu bisa terperbaiki dengan cara menerapkan lagi kebiasaan baik itu di umurnya sekarang gitu ya. Kalau dia tadi sadarnya di umur 13 tahun, dan kita harus lihat lagi, tugas perkembangan di 13 sampai 18 tahun itu apa?
ya, apa yang terjadi dengan otak anak umur segini gitu. Kemana arah bicara yang harus kita bawa, nah, itu menentukan kan gitu. Oh ternyata anak di umur ini mah memang dia sangat suka baca. Dan kita sediakan buku-buku bacaan tentang, oh Bun, Dek ternyata ngerokok itu jelek. Oh ya, iya, tapi gini si Bapak ngerokok. Bapak mungkin nggak tahu tentang ini, coba lihat begini. Karena dia literasinya tinggi di usia ini. Dia betul-betul akan sangat tertarik dengan buku bacaan. Dan di tahap ini dia sudah tidak ada imitasi. Dia sudah tidak meniru gitu ya. Kalau dia sudah bisa menyatakan oke, kamu boleh baik tapi saya juga baik dengan cara saya. Nah di usia ini udah begitu, manfaatkan itu dengan cara iyalah biarinlah mungkin si papa mah memang nggak tahu dari kecilnya, nggak dikasih tahu sama neneknya kayak gitu kan. Atau kalau saya suka bilangnya ya nggak apa-apalah, dari si ayah mah anaknya eyang yang anaknya bunda kan kamu, begitu lah contohnya begitu. Jadi kita memberikan bukan pembetulan sih ya, bukan membetulkan sikap si ayahnya, tapi kita memberikan reason yang sesuai untuk tahapan perkembangan anak itu, gitu ya. Lagi-lagi saya tekankan bahwa poin-poin yang saya tuliskan di sini ini bukan tahapan-tahapan perkembangan, maksudnya bukan dari rasa ingin bersaing itu kemudian ada insting, kemudian ada fokus. Oh bukan begitu. Tapi ini semua adalah poin-poin kebutuhan mereka untuk berkembang ke tahap selanjutnya, gitu ya. Itu Anti Hesti yang bisa saya jawab untuk 2 pertanyaan tadi. Terima kasih Ibu. Jadi kita harus penuhi dulu tugas perkembangannya, karena kalau misalkan salah satunya terhambat akan mempengaruhi ke tugas perkembangan berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk Ibu Dia ini yang dari Bapak Ian ya Bu ya? Yang tips menyampaikan. Saya nggak bisa baca pertanyaannya di mana ya? Iya, saya bacakan. Jadi ini. Bapak Ian itu menanyakan tips menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Sebenarnya mungkin tadi bisa dilihat dari memperhatikan pola komunikasinya seperti apa, dan dedusnya juga harus dari situ juga bisa terjawab ya Bu ya. Oke Ibu silahkan. Mana? Ya ini kayaknya chatnya disable, jadi saya nggak bisa yang chat sebelumnya. Baru masuk tadi ya. Bagaimana tips menyampaikan sesuatu hal dengan benar dan baik? Karena terkadang jika kita terlalu mencintai orang yang kita beritahu, cara penyampaiannya jadi salah seperti itu. Iya betul. Sebuah kealamian ya. Kadang-kadang kalau kita biasanya nih, kalau kita menghadapi orang yang sangat dicintai itu kan berarti ketakutan untuk membuat orang tersebut itu terluka gitu ya. Atau orang tersebut itu kecewa. Nah, hal seperti itu yang membuat akhirnya yang berperan itu rasa. Nah, ini. Jadi logika terpinggirkan ya, tersampingkan. Padahal tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang, dalam berkomunikasi itu banyak sekali hal yang terlibat, banyak sekali hal yang kita perlu fokus perhatiankan gitu ya. Di antaranya pesannya itu sendiri misalnya, kemudian konteksnya seperti apa. Artinya namanya komunikasi itu tidak bisa hanya pakai rasa gitu, tetap harus memakai logika. Nah, oleh karena itu, jadi kalau saya secara pribadi ya, kalau misalnya kita di posisi orang yang menyampaikan pesannya nih ya, kita di posisi orang yang menyampaikan pesannya ya tentu berarti kan lebih berpatokan, kalau saya nih lebih berpatokan kepada kalau sampai dari hati, sampainya ke hati juga gitu. Jadi kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita kesal, tapi kalau hati kita betul-betul tulus mencintai, itu sampainya ke hati lagi ya. Saya tuh galak sekali teh anak-anak sebetulnya menurut saya ya, versi saya galak. Tapi kalau anak saya ditanya sama siapapun, yang paling baik siapa di rumah? Bunda jawabannya gitu ya. Meskipun ada ayah, ada kakek, ada nenek, tetap jawabannya bunda. Padahal hati saya galak. Itu karena saya tahu bahwa galaknya saya dari hati sampai ke hati. Nah, jadi kalau dari kita yang menyampaikan, jagalah ketulusan kita dalam menyampaikan, ketulusan kita dalam memarahi, ketulusan kita dalam niat ingin meluruskan itu. Maka tadi komunikasi tetap akan sampai. Kalau kita di pihak orang yang tadi merasa sangat mencintai sehingga kadang-kadang menangkap pesan dari orang yang ke kita menasihati itu suka jadi salah. Nah itu tadi yang saya bilang. Maka
pisahkan dulu, karena walau bagaimanapun dalam mencintai itu ada logika gitu ya, tidak semuanya rasa. Contoh misalnya kita sebagai anak udah di umur segini, itu orang tua berkomunikasi kepada kita, misalnya ngomongin tentang warisan rumah, ngomongin tentang misalnya keputusan-keputusan besar di keluarga besar. Kadang-kadang kita suka misalnya ya gerin letah gitu kalau ngomong sama orang tua ya, karena kita sangat mencintai mereka dan kita takut menyakiti mereka. Sehingga ketika mereka menyampaikan sesuatu yang menurut kita kok gini sih bapak sama mama atau kok tiba-tiba marah, kok tiba-tiba salah tangkap, akhirnya menjadi sebuah konflik. Nggak jadi masalah menurut saya gitu ya, nggak jadi masalah selama memang tadi itu ketulusan dijaga. Tapi kita dari sisi sebagai anak misalnya katakanlah itu sebagai anak, maka kita pahami bahwa tadi itu ya, dalam komunikasi ada komunikan. Yang kita ajak bicara itu siapa sih? Sehingga justru ketika kita tahu ini adalah orang yang kita cintai atau orang yang mencintai kita, ya, maka suatu saat akan ada sebuah titik di mana kita memang pada akhirnya sampai kepada kesamaan tujuan. Gitu. Jadi saya pikir justru sendok mah pakai topi sama garpu, gitu ya. Terus misalnya apalagi ya, piring mah pakai truknya itu sama misalnya nasi. Jadi pasti sebuah konflik, sebuah permasalahan pasti memang dengan orang yang terdekat. Kenapa kemudian kita selalu lebih sakit ketika sakit oleh orang yang dekat? Kalau sama orang lain mah kan hari-hari aja. Jadi itu memang saya pikir sebuah fenomena yang biasa. Semakin kita mencintai, sangat mencintai, terlalu mencintai, justru peluang kita berbuat salah malah makin besar. Peluang kita menyakiti malah makin besar. Jadi kewajaran, sebuah hal yang normal. Selama tadi ya, ketulusan kita dijaga. Kita tulus mencintai, kita juga tulus menyampaikan, kita tulus meluruskan, kita tulus mengkerangkai, insya Allah akan tetap komunikasinya sampai, akan tetap tujuan tercapai. Itu, Neng. Iya, terima kasih Ibu. Dan tambahan juga, karena biasanya yang saling bergesekan itu tuh yang persilangan saling ketemu ya. Kalau kita jalannya lurus terus nggak akan ada pertemuannya, nggak akan ada gesekannya gitu. Iya, alhamdulillah. Semua pertanyaan sepertinya sudah terjawab ya, dan sudah siang juga. Sekarang closing statement terakhir dari Ibu Diah dan Ibu Dewi. Silakan Ibu. Bu Diah dulu deh. Boleh. Kalau dari saya closing statement untuk hari ini ya, kan kebetulan memang bahasnya tentang komunikasi. Satu hal yang sangat penting ya dalam komunikasi itu adalah kepercayaan. Ya. Jadi Allah Akbar lagi azan. Berebut sama azan nih. Jadi sebetulnya yang mendasari keseluruhan teori yang tadi saya sampaikan itu, tanpa adanya kepercayaan atau trust itu sia-sia. Nggak akan pernah berhasil. Jadi untuk menyiasati sampainya informasi kita, sampainya keinginan kita, maka dahulukan dulu kepercayaan. Kita harus percaya bahwa anak kita, darah daging kita, itu adalah orang yang memang sebetulnya bagian dari kita. Buruknya dia, buruknya kita. Baiknya dia, baiknya kita. Maka kita percayai bahwa proses yang benar akan membawa kepada hasil yang benar. Insya Allah. Nah, jadi ada rasa percaya. Begitupun anak ke kita pasti butuh rasa percaya. Maka pola komunikasi yang baik, gitu ya, pola saling memahami yang baik itu hanya akan terwujud kalau dianya pun percaya pada kita. Kita sebagai orang tua mampu menunjukkan sikap, pola, perilaku yang memang patut untuk mereka percayai, patut untuk mereka teladani. Jadi trust issue itu harus menjadi perhatian kita bersama. Itu dari saya closing statement-nya. Iya, oke. Terima kasih Bu Diah. Sekarang Bu Dewi terakhir Ibu. Closing statement ya. Tadi saya berkutat tentang masalah kurikulum ya. Memang hari ini tuh judulnya sebetulnya adalah tentang kurikulum. Tadinya saya mau lebih ke cara membikin, maksudnya workshop gitu ya. Yuk sama-sama kita bikin kurikulum untuk 0 sampai 5 misalnya gitu ya. Tapi saya lihat pesertanya sangat beragam dari rentang usia dan lain sebagainya. Jadi saya sangat terbuka bagi siapapun ibu dan bapak di sini yang bukan parent prime smart nih,
yang mau berdiskusi atau mau menanyakan tentang cara bikin kurikulum anak gitu ya, saya dan Teh Dia bersedia insya Allah ya, apalagi Teh Dia udah lebih berpengalaman dari saya, insya Allah. Nanti boleh ditanya, dijawab ke apa namanya, ke nomor admin. Tapi kalau untuk workshop, Anti Hesti, saya sebelum ke closing statement, saya pengen ini dulu ya Anti ya. Kalau untuk ke workshop, itu nggak bisa sehari, pertama itu. Kedua, nggak bisa sekali gitu kan, nggak bisa sekali. Yang kedua, harus ada penyamaan dulu pengetahuan dasarnya gitu ya, harus ada kesamaan dulu visi apa namanya, dasar-dasar kurikulumnya dulu apa gitu. Kayak tadi kan ada 2 tabel yang saya berikan misalnya gitu ya, itu ada 4 kesininya gitu, rentang usianya berapa. Nah disepakati dulu nih nanti bikin grup WhatsApp, boleh bikin grup WhatsApp gitu ya. Saya pengen bikin kurikulum 0 sampai 5 gitu ya, dengan Teh Dewi, dengan Teh Diah gitu ya. Boleh nanti dengan admin Premsmart, bikinkan grup WhatsApp, kita nanti akan ada di dalamnya, kita bikin workshop yang spesifik gitu. Kalau apa namanya udah spesifik, nanti akan enak ngebantunya ya Teh Dia ya. Akan enak ngebantunya. Sesuai dengan tahapan perkembangannya bagaimana, kegiatannya apa gitu. Dan sebetulnya materi-materi kegiatan untuk anak-anak itu sangat mudah gitu ditemui, bahkan di sekeliling rumah kita juga ada gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang berbasis Montessori gitu, yang harus ada yang dipegang, harus ada yang dimainkan gitu, kita bisa banget gitu bikin kreatif gitu ya, sekreatif itu. Tapi kalau misalnya apa namanya nggak mau pusing gitu ya, pengen kurikulum yang udah jadi, konsultasi dengan Premsmart gitu ya, nanti akan kita carikan solusi bagaimana menerapkan kurikulum apa namanya Montessori, terutama kalau Premsmart di rumah kayak gimana gitu. Boleh nanti kontak admin ya, karena mungkin tidak semuanya apa namanya bersedia gabung dengan Premsmart gitu ya, karena karena satu dan lain hal misalnya gitu, tidak ada pendamping dan lain sebagainya. Tapi Premsmart punya solusi itu untuk membantu ibu dengan bapak tetap menjalankan kurikulum di rumah gitu ya, dengan bantuan acuan kurikulum yang sudah kami bikin gitu. Nanti boleh konsultasi dengan admin ya. Itu yang pertama, saya minta maaf karena ternyata hari ini beragam, jadi kami tidak bisa workshop gitu ya, workshop. Oke, yang kedua, saya nggak tahu kenapa saya kok nge-highlight yang tentang cemburu tadi ya, itu sudah terjawab dengan Teh Diah ya, alhamdulillah baik sekali. Tapi kok saya kepikir gini ya Teh ya, mungkin biar ibu bapak besok minggu depan datang lagi ya, PR nih untuk ibu dan bapak, dan minggu depan akan saya bahas insya Allah. Cemburu itu tanda sayang apa bukan? Coba ibu bapak pikirkan. Kalau yang umum kan katanya tanda sayang ya Teh ya. Iya, umum betul. Di mana-mana ya. Yes. Katanya cemburu itu tanda sayang. Saya cemburu ke suami, berarti saya sayang misalnya gitu ke suami. Ayo, itu tanda sayang atau bukan? Minggu depan ya kita bahas ya. Itu yang PR ya. Oke. Closing statement dari saya. Yang pertama adalah bahwa kurikulum itu adalah kurikulum untuk anak itu adalah apa namanya, bagaimana caranya kita menyajikan, bagaimana caranya kita mempersembahkan, pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan tahapannya. Jadi menurut saya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Itu yang pertama ya, dari yang apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa apa namanya, dari tabel yang tadi saya share, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata yang anak butuhkan itu bukan nilai yang bagus, bukan di sekolah favorit gitu ya, bukan piala, bukan penghargaan dan lain sebagainya, bukan. Yang dibutuhkan anak di setiap tingkatannya adalah terpenuhinya kebutuhan gitu ya. Supaya anak itu menjadi anak yang tingkat resiliensinya tinggi gitu ya. Tadi anak yang tahan banting di tengah COVID, dia bisa beradaptasi gitu. Betapa banyaknya orang-orang dewasa dan bahkan kita sendiri gitu ya, yang masih belum siap kan ketika ada bencana gitu ya, ketika ada hambatan, ketika ada musibah di depan kita gitu. Dan itu adalah sebetulnya buah dari didikan yang di belakangnya tidak menyiapkan kita untuk situasi yang krisis gitu. Jadi menurut saya pendidikan yang terbaik adalah pertama tadi memenuhi semua kebutuhan perkembangan anak. Yang kedua adalah menyiapkan anak di kondisi yang tidak ideal gitu, yang tidak baik gitu ya, tidak baik. Jadi anak disiapkan untuk kondisi yang tidak ideal gitu ya.
penuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Itu ya closing statement dari saya.